Match ke-33 kembali lagi mempertemukan Persib Bandung dengan Persik Kediri yang akan bermain pada hari Jumat tanggal 25 Maret dan kick off pada pukul 18.15. Sesuai dari data saya akan bermain di Stadion Kapten Iwayan Cipta, Gianyar, Bali. Seperti biasa saya ingin menjelaskan kepada kalian yang mungkin baru pertama kali hadir di channel ini bahwa saya akan memprediksi skor berdasarkan dari statistik data. Jadi bukan dari insting, feeling, atau saya pendukung dari Persib Bandung maupun dari Persik Kediri. Dan juga kalian jangan skip video ini hingga akhir karena saya ingin mengajak kalian sama-sama untuk melihat bagaimana statistik data yang dimiliki dari Persib Bandung dan juga Persik Kediri. Dan tentunya pertandingan sepak bola tidak dapat diprediksi karena saya di sini hanya membantu memprediksi berdasarkan dari perbandingan data yang dimiliki oleh kedua tim karena data bersifat fakta dan juga real. Jadi kita langsung bahas dulu untuk di peringkat klasemennya. Kita lihat di sini bahwa Persib Bandung sekarang berada di peringkat kedua dengan memperoleh 67 poin dan untuk Persik Kediri berada di peringkat ke-11 dengan memperoleh 38 poin. Artinya Persib Bandung masuk di segmen papan atas Liga Indonesia dan Persik Kediri masuk di segmen papan tengah Liga Indonesia. Maka dari itu saya akan mempreview Persik Kediri mengikuti standar tim segmen papan atas karena berhadapan dengan Persib Bandung yang berada di tim segmen papan atas. Jadi kita langsung bahas untuk statistik klasemen dari Persib Bandung. Kita akan sama-sama lihat bagaimana statistik yang dimiliki. Persib Bandung sekarang berada di peringkat kedua dari 32 pertandingan, berhasil mencetak 20 kemenangan, 7 hasil imbang dan 5 kekalahan. Berhasil mencetak 47 gol dan kemasukan 21 dengan agregat golnya plus 26 dan poinnya 67. Jadi kita langsung bahas untuk statistik lini depan dari Persib Bandung terlebih dahulu. Kita sama-sama lihat di sini. Persib Bandung dari 32 pertandingan ini berhasil mencetak 47 gol dengan persentase rata-ratanya 1,47% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 4-0. Jadi kita lihat bahwa standar minimum yang saya berikan untuk persentase mencetak gol sebesar 1,50% dan di sini Persib Bandung memang masih di bawah dari 1,50%, hanya selisih 0,03. Jadi artinya bahwa Persib Bandung di lini depannya sebenarnya sudah ada power untuk mencetak kemenangan. Jadi bukan berbicara masalah power mencetak gol lagi karena ini sudah aman. Tinggal power mencetak kemenangan yang sekarang sedang dituju ya oleh statistik lini depan dari Persib Bandung. Tapi nanti kita juga sama-sama harus menyimpulkan lagi di 3 pertandingan terakhir Persib Bandung, ini statistik lini depannya akan ke arah mana. Karena ini kan masih pas ya kalau boleh dibilang dengan standar yang saya berikan. Jadi nanti kita menyimpulkan di 3 pertandingan terakhir ya, sama-sama kita lihat. Tapi kita bahas dulu di lini belakang ya, statistik lini belakang dari Persib Bandung. Persib Bandung dari 32 pertandingan ini kemasukan 21 gol dengan persentase rata-ratanya 0,66% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-3. Jadi standar maksimum yang saya berikan untuk persentase kemasukan gol sebesar 0,80% dan di sini Persib Bandung masih di bawah dari 0,8 yang artinya pertahanan dari Persib Bandung di 32 pertandingan secara keseluruhan ini sangat baik ya. Jadi belum di atas dari standar saya. Jadi cukup baik, tinggal konsisten aja untuk sektor lini belakang dari Persib Bandung. Tapi kita juga sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir untuk menyimpulkan di lini depan tadi dan juga di lini belakangnya apakah tetap konsisten. Kita sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir dari Persib Bandung. Persib Bandung kemarin imbang 1-1 dengan Persebaya Surabaya, lalu menang 3-2 atas Madura United, lalu menang 2-1 atas Arema Malang. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir Persib Bandung berhasil mencetak 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan belum terkalahkan. Berhasil mencetak 6 gol dan kemasukan 4 dengan persentase mencetak golnya 2,00% dan persentase kemasukan golnya 1,33%. Jadi kita lihat di statistik lini depan Persib Bandung di 3 pertandingan terakhir, jika kita bandingkan dari 32 pertandingan secara keseluruhan tadi, bahwa Persib Bandung memang membuktikan power mencetak golnya terus meningkat ya karena persentasenya terus naik. Jadi kalau kita mau menyimpulkan tadi bahwa statistik lini depan dari Persib Bandung justru sudah mengarah ke perform yang bagus ya, meningkat ke power mencetak kemenangan yang tinggi karena persentasenya jelas terlihat naik dibandingkan dari 32 pertandingan tadi. Dan di sektor lini belakangnya ini justru ada kenaikan persentase yang artinya di lini belakang jika persentasenya naik ini kurang baik.
Ya, jadi perform dari Persib Bandung di 3 pertandingan terakhir justru ada grafik yang menurun di sektor lini belakangnya karena grafiknya naik, ya, presentasinya naik, sorry. Jadi kesimpulan untuk Persib Bandung di lini depannya ini ada peningkatan yang cukup bagus, sudah dibuktikan terus meningkat, tapi di 3 pertandingan terakhir di lini belakangnya justru ada presentase yang naik, yang artinya perform dan grafiknya menurun di lini belakang dari Persib Bandung. Ini ya kesimpulan sesuai dari statistik data yang dimiliki oleh Persib Bandung. Langsung kita bahas untuk statistik klasemen dari Persik Kediri. Kita sama-sama lihat bagaimana statistik klasemen yang dimiliki oleh Persik Kediri. Persik Kediri sekarang berada di peringkat ke-11 dari 32 pertandingan, berhasil mencetak 9 kemenangan, 11 hasil imbang, dan 12 kekalahan. Berhasil mencetak 32 gol dan kemasukan 36. Jadi agregat golnya minus 4 dan poinnya 38. Jadi kita langsung sama-sama lihat bagaimana statistik lini depan dari Persik Kediri. Kita sama-sama lihat di sini. Persik Kediri dari 32 pertandingan berhasil mencetak 32 gol dengan persentase rata-ratanya 1,00% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 4-2. Jadi kita lihat bahwa standar minimum yang saya berikan untuk persentase mencetak gol sebesar 1,50%. Dan di sini Persik Kediri masih di bawah dari 1,5%. Yang artinya sektor lini depan dari Persik Kediri ini masih bergulit di masalah power mencetak gol. Kenapa? Karena kalau saya ikutkan ke standar untuk mencetak gol ya, power mencetak gol itu sebesar 1,2. Dan di sini juga Persik Kediri masih di bawah dari 1,2. Artinya Persik Kediri di sektor lini depannya masih bergulit di masalah power mencetak gol. Ya, karena kalau kita mau rata-rata ya ini 32 dibagi 32. Jadi per laga sudah pasti Persik Kediri mencetak 1 gol. Dan sangat jarang untuk Persik Kediri mencetak lebih dari 1 gol. Ya, kalau kita mau artikan persentase Persik Kediri di 32 pertandingan secara keseluruhan. Tapi nanti kita juga sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Persik Kediri di sektor lini depannya ada peningkatan persentase. Kita bahas dulu untuk di sektor lini belakang dari Persik Kediri. Persik Kediri dari 32 pertandingan ini kemasukan 36 gol dengan persentase rata-ratanya 1,12% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-3. Jadi kita lihat bahwa standar maksimum yang saya berikan untuk persentase kemasukan gol sebesar 0,80%. Dan di sini Persik Kediri sudah melebihi dari 0,80%, yang artinya sektor lini belakang dari Persik Kediri ini masih kurang baik. Ya, karena kalau kita mau artikan 1,12% ini, bahwa Persik Kediri kalau mau dirata-rata per laga itu sudah pasti kemasukan 1 gol. Dan sisanya 0,12 ini tandanya Persik Kediri jarang untuk kemasukan lebih dari 1 gol. Jadi di lini belakang dari Persik Kediri untuk kalau kita ikutkan ke segmen papan atas ya ini masih kurang baik di sektor lini belakangnya. Tapi sama-sama kita lihat di 3 pertandingan terakhir dari Persik Kediri bagaimana apakah ada peningkatan di sektor lini depan dan lini belakangnya. Kita sama-sama lihat. Persik Kediri kemarin kalah 0-2 dari Barito Putra, lalu imbang 1-1 dengan Persita Tangerang, lalu kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir Persik Kediri belum memperoleh 1 kemenangan. Memperoleh 1 hasil imbang dan 2 kekalahan, berhasil mencetak 1 gol dan kemasukan 4 gol dengan persentase mencetak golnya 0,33% dan persentase kemasukannya 1,33%. Jadi kita lihat di statistik lini depan dari Persik Kediri dari 3 pertandingan terakhir, jika kita bandingkan dari 32 pertandingan secara keseluruhan tadi, bahwa Persik Kediri di sektor lini depannya justru ada persentase yang menurun ya. Jadi performnya justru menurun di statistik lini depan dari Persik Kediri. Jadi ini sangat disayangkan karena Persik Kediri justru ada penurunan ya, bukan ada peningkatan tapi justru menurun di 3 pertandingan terakhir dari Persik Kediri di statistik lini depannya. Dan di statistik lini belakangnya Persik Kediri kemasukan 4 dengan persentase 1,33%. Artinya ini tetap sama ya dari 3 pertandingan terakhir dengan 32 pertandingan keseluruhan tadi. Bahwa lini belakang Persik Kediri ini belum ada peningkatan atau penurunan persentase ya. Jadi tetap sama masih kurang baik untuk sektor lini belakang dari Persik Kediri di 3 pertandingan terakhir dengan 32 pertandingan secara keseluruhan. Jadi kesimpulan untuk Persik Kediri di sektor lini depannya ini justru ada penurunan perform ya karena persentasenya menurun. Dan di lini belakangnya Persik Kediri tetap sama, tidak ada perubahan, tidak ada penurunan persentase, tetap sama kurang baik di sektor lini belakang dari Persik Kediri. Jadi itu kesimpulan preview berdasarkan dari data Persik Kediri.
Jadi saya sudah cukup untuk mempreview Persib Bandung dan Persik Kediri berdasarkan dari statistik data kedua tim. Jadi sekarang kita sama-sama untuk menyimpulkan siapakah tim yang lebih diunggulkan atau kurang diunggulkan dari perbandingan statistik data yang kedua tim miliki. Kita bahas dulu untuk klasemen perform. Klasemen perform adalah 6 pertandingan terakhir yang saya ambil di dua tim untuk Persib Bandung dan Persik Kediri. Jadi kita sama-sama lihat di sini. Persib Bandung sekarang berada di peringkat kedua di klasemen perform. Dari 6 pertandingan terakhir berhasil mencetak 4 kemenangan, 2 hasil imbang dan belum terkalahkan dan memperoleh 14 poin. Lalu Persik Kediri sekarang berada di peringkat ke-9 untuk di klasemen perform. Dari 6 pertandingan terakhir, Persik Kediri berhasil mencetak 2 kemenangan, 2 hasil imbang dan 2 kekalahan dan memperoleh 8 poin. Jadi artinya Persib Bandung masuk di segmen papan atas untuk klasemen perform dan Persik Kediri berada di segmen papan tengah di klasemen perform. Artinya bahwa di klasemen perform ini untuk Persib Bandung yang lebih diunggulkan karena perbedaannya juga 6 poin ya. Lalu kita bahas juga untuk di statistik data klasemen, peringkat klasemennya kita sama-sama lihat. Persib Bandung sekarang berada di peringkat kedua dengan memperoleh 67 poin dan untuk Persik Kediri berada di peringkat ke-11 dengan memperoleh 38 poin. Artinya selisih poinnya yaitu 29. Jadi di sini juga lumayan jauh ya, cukup jauh untuk perbandingan poin kedua tim. Jadi untuk peringkat klasemen tetap untuk Persib Bandung yang lebih diunggulkan. Lalu untuk segmen klasemennya, Persib Bandung berada di segmen papan atas dan Persik Kediri berada di segmen papan tengah. Jadi untuk segmen klasemennya ini juga untuk Persib Bandung yang lebih diunggulkan. Lalu kita bahas juga di statistik lini depan kedua tim. Kita sama-sama lihat. Persib Bandung dari 32 pertandingan berhasil mencetak 47 gol dengan persentase rata-ratanya 1,47%. Dan untuk Persik Kediri dari 32 pertandingan berhasil mencetak 32 gol dengan persentase 1,00%. Jadi untuk kedua tim di statistik lini depan memang sama-sama masih di bawah dari standar yang saya berikan 1,5%. Tapi di sini untuk power mencetak gol sebesar 1,2 ini Persib Bandung yang sudah melebihi dan Persik Kediri masih di bawah dari 1,2. Artinya untuk power mencetak gol ini tetap untuk Persib Bandung yang lebih diunggulkan. Ya, lalu di 3 pertandingan terakhir kita lihat Persib Bandung berhasil mencetak 6 gol dengan persentase 2,00%. Dan untuk Persik Kediri dari 3 pertandingan terakhir berhasil mencetak 1 gol dengan persentase 0,33%. Jadi jelas terlihat di 3 pertandingan terakhir bahwa Persib Bandung justru ada peningkatan persentase ya dibandingkan dari Persik Kediri yang justru ada penurunan persentase. Jadi di 3 pertandingan terakhir ini tetap untuk Persib Bandung yang lebih baik di statistik lini depannya. Jadi kesimpulan keseluruhannya statistik lini depan dari kedua tim ini jatuh kepada Persib Bandung karena di 3 pertandingan terakhir Persib Bandung yang lebih terlihat persentasenya naik ketimbang dari Persik Kediri. Lalu kita bahas juga untuk statistik lini belakang kedua tim. Kita sama-sama lihat Persib Bandung dari 32 pertandingan kemasukan 21 gol dengan persentase 0,66%. Dan untuk Persik Kediri dari 32 pertandingan ini kemasukan 36 gol dengan persentase 1,12%. Jadi kita lihat bahwa standar yang saya berikan yaitu sebesar 0,8 dan di sini Persib Bandung masih di bawah 0,8 dan Persik Kediri justru sudah di atas dari 0,8. Artinya di statistik lini belakang untuk 32 pertandingan secara keseluruhan ini untuk Persib Bandung yang lebih baik ya karena masih di bawah dari 0,8. Dan kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir Persib Bandung kemasukan 4 dengan persentase 1,33% dan Persik Kediri kemasukan 4 dengan persentase 1,33%. Artinya kedua tim ini sama-sama justru sudah di atas dari standar yang saya berikan. Artinya kedua tim ini seimbang di statistik lini belakangnya karena menunjukkan persentase yang di atas dari standar yang saya berikan. Jadi kesimpulan keseluruhannya di 32 pertandingan secara keseluruhan tadi Persib Bandung, tapi di 3 pertandingan terakhir justru Persib Bandung ada perform yang menurun ya di statistik lini belakangnya. Jadi untuk kesimpulan keseluruhannya di statistik lini belakang ini seimbang untuk kedua tim karena di 3 pertandingan terakhir kita bisa lihat sama ya persentasenya. Jadi ini kesimpulan preview yang saya bisa berikan kepada kalian bahwa di klasemen perform tadi Persib Bandung karena Persib Bandung di segmen papan atas dan Persik Kediri di segmen papan tengah. Lalu untuk peringkat klasemennya juga Persib Bandung karena
selisih poinnya 29 ya. Lalu di segmen klasemennya juga Persib Bandung, karena Persib Bandung di segmen papan atas dan Persik Kediri di segmen papan tengah. Lalu untuk statistik lini depan, ini untuk Persib Bandung, karena di 3 pertandingan terakhir Persib Bandung justru persentasenya naik. Dan Persik Kediri justru ada penurunan persentase. Dan di statistik lini belakang, ini seimbang, karena di 3 pertandingan terakhir Persib Bandung dan Persik Kediri sama-sama kemasukan 4 dan persentasenya pun sama 1,33%. Jadi kita lihat di sini bahwa ada nama 4 Persib Bandung dan 1 seimbang. Maka di prediksi pertama tentu saja untuk Persib Bandung dengan persentase 60%. Dan jika memang Persib Bandung berhasil mencetak kemenangan, skornya antara 2-0 atau mungkin bisa 3-0. Jika memang Persib Bandung lagi on fire. Karena pertahanan dari Persik Kediri ini masih kurang baik ya. Dan lini depan dari Persib Bandung justru ada peningkatan perform. Jadi paling ideal antara 2-0 atau mungkin bisa 3-0. Lalu di prediksi kedua yaitu hasil seimbang dengan persentase 30%. Dan jika memang hasil imbang ini akan terjadi, skornya antara 0-0 atau mungkin 1 sama. Lalu di prediksi ketiga tentu saja ada Persik Kediri dengan persentase 10%. Dan jika memang Persik Kediri berhasil mencetak kemenangan, skornya antara 1-0 atau mungkin 2-1. Jadi ini prediksi tertinggi berdasarkan dari statistik data kedua tim yang saya sudah tampilkan semuanya di sana. Di persentase tertinggi memang untuk Persib Bandung yang mendominasi statistik datanya dari Persik Kediri. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa ini hanya prediksi skor sesuai dari perbandingan data. Jadi belum tentu fix pasti Persib Bandung yang menang. Bisa saja hasil imbang atau Persik Kediri yang menang. Dan kalian juga harus bisa membantu memprediksikan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung. Karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menyimpulkan apakah akan benar di sini Persib Bandung yang akan menang atau justru di luar dari data yang artinya hasil imbang atau Persik Kediri yang berhasil mendapatkan 3 poin. Jadi ini aja prediksi skor yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir tanpa di skip. Respect banget buat kalian dan nanti kita ketemu di preview, review atau prediksi skor selanjutnya. See you.